Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin Choco Vanilla Castella Cake. Dan ini tuh beneran empuk banget rasanya, perpaduan antara rasa coklat dan juga vanilla. Selain itu nanti juga aku akan kasih tips gimana sih cara untuk nge-mix putih telur agar bener-bener bisa jadi soft cake sesuai dengan apa yang kita mau. Sebelum memulai jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Dan bagaimana sih cara membuatnya, juga pakai bahan apa aja. Simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu tulis ulang, atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Untuk kamu yang terlambat, aku juga sudah tulis ulang di kolom deskripsi di bawah. Jadi di sini yang pertama aku siapkan dulu susu cairnya. Kamu bisa pakai full cream atau susu UHT biasa. Kemudian takar dengan gelas takar. Setelah itu siapkan mangkuk, kemudian mulai tuang susu cair. Kemudian minyak goreng. Aduk-aduk. Setelah itu saring tepung terigu. Di sini aku pakai kurang lebih itu 60 gram tepung terigu. Setelah diayak atau disaring, kemudian aduk-aduk hingga dia tercampur rata dan usahakan benar-benar tidak ada yang menggumpal. Jadi setelah konsistensinya seperti ini, kemudian masukkan kuning telur satu persatu. Setelah itu aduk, setelah tercampur rata, masukkan lagi kuning telur yang selanjutnya hingga semua kuning telur masuk. Setelah kuning telur semua masuk, kemudian bagi menjadi dua. Jadi yang satu kita simpan di wadah terpisah. Nah ini aku udah bagi menjadi dua. Yang satu lagi aku tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk dengan cara disaring atau diayak seperti ini. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur menjadi satu. Jadi usahakan untuk coklat bubuknya ini nggak ada yang menggumpal di dalam tepung atau di dalam adonan ini. Hingga dia seperti ini. Jadi ini memang agak berat ya bun. Lalu kita sisihkan. Setelah itu untuk bagian yang satunya lagi kita tambahkan dengan pasta vanila atau bisa juga menggunakan ekstrak vanila. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata dan sisihkan. Kemudian di sini kita mulai bikin untuk merengnya. Jadi di sini aku pakai mangkok stainless seperti ini. Pastikan di dalamnya itu tidak ada bekas minyak atau bekas air. Jadi benar-benar kondisi kering dan bersih ya bun. Setelah itu masukkan putih telur. Dalam putih telur ini juga pastikan tidak ada sedikit kuning telur yang tercampur di dalamnya. Jadi benar-benar ini pure putih telur aja. Setelah itu di sini aku pakai setengah sendok teh cream of tartar. Lalu aku tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh garam. Mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Kemudian naik ke kecepatan sedang sampai dia berwarna putih, agak mengembang dan pucat. Kemudian dia juga berbusa. Setelah berbusa, masukkan gula pasir. Gula pasir di sini aku masukkan dalam 2 tahap.
Jadi tahap yang pertama masukkan, kemudian biarkan sampai teraduk atau dimix sampai dia tercampur, lalu masukkan kembali untuk tahap yang kedua. Setelah itu naikkan speed ke speed tinggi sampai dia benar-benar soft peak atau berjejak saat diangkat. Jadi di sini total keseluruhan waktu untuk aku ngemixernya itu kurang lebih 7 menitan ya bun. Dan pada saat diangkat itu dia berjejak seperti ini ya bun, menimbulkan jejak tapi nggak sampai yang hard peak banget. Setelah itu bagi menjadi dua bagian yang sama. Tambahkan di adonan coklat yang tadi sudah kita buat. Aduk-aduk secara perlahan aja, jangan terlalu cepat dan juga jangan terlalu kasar ya bun. Di sini aku ngaduknya dengan cara aduk balik seperti ini agar putih telurnya ini jadi nggak encer kalau terlalu sering diaduk. Setelah dirasa semuanya tercampur, lalu sisihkan. Kemudian sisa dari putih telur yang satunya lagi tambahkan di bagian yang untuk rasa vanila. Jadi di sini nggak langsung aku tambahkan, aku mulai ambil 2 sendok aja, lalu aduk perlahan untuk memancing. Setelah semuanya tercampur, kemudian masukkan sisa keseluruhan dari putih telur. Masih sama ya bun cara ngaduknya aduk balik dan dengan cara perlahan aja, juga tidak terlalu sering. Jadi setelah dirasa semuanya tercampur, kemudian kita mulai pindahkan di gelas takar atau kamu juga bisa pakai piping bag atau plastik segitiga. Setelah itu sisihkan. Aku siapkan loyang besar ini agar airnya tuh nggak menyerap di loyang yang utama. Nah loyang yang utama ini aku pakai dengan ukuran 18 cm ya bun. Lalu aku tambahkan dengan kertas baking dan masukkan untuk adonan coklat terlebih dahulu di dalamnya. Setelah itu ratakan di semua sisinya dengan cara digoyang-goyang seperti ini ya bun. Karena ini adonannya agak encer, jadi dia mudah untuk diratakan. Kemudian hentakkan beberapa kali. Setelah itu kita mulai tuang untuk adonan yang vanila dengan cara seperti ini ya. Jadi tuangnya sambil berjalan, tidak di satu tempat agar dia tidak menekan untuk bagian adonan yang warna coklatnya. Jadi usahakan untuk adonan vanila ini benar-benar menutupi semua adonan coklat dan pastikan di permukaan atasnya dia juga rata. Kalau kamu kesusahan, kamu bisa ratakan dengan spatula. Setelah semua rata, kemudian aku menggunakan ujung dari sendok ini untuk membuat motif ombak di bagian pinggirnya. Atau sesuaikan selera masing-masing untuk motifnya. Bisa juga kamu skip untuk pemberian motif ombak seperti ini. Setelah selesai, kemudian di bagian atas untuk toppingnya aku tambahkan dengan choco chip. Kamu juga bisa tambahkan meses, keju atau apapun sesuaikan selera masing-masing ya. Dan setelah rata seperti ini, kemudian kita mulai masukkan ke dalam oven.
Jadi di sini aku simpan di atas loyang yang lebih besar lagi, kemudian aku tambahkan dengan air yang baru mendidih sampai kurang lebih 500 ml, kemudian panggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama 75 menit dengan menggunakan api atas dan bawah. Untuk suhu dan juga waktu selama pemanggangan sesuaikan lagi dengan oven masing-masing di rumah ya. Untuk memastikan dia matang sampai di bagian dalam, jadi jangan lupa untuk tes tusuk dulu sebelumnya ya. Dan setelah itu keluarkan dari oven. Jadi ini masih dalam kondisi masih panas ya bun. Kita keluarkan dari loyang dengan cara tarik baking papernya seperti ini. Lalu kita mulai lepaskan satu persatu. Dan untuk motif ombak itu jadinya seperti ini ya bun. Tapi sesuaikan lagi dengan selera atau kesukaan masing-masing di rumah. Selain untuk kudapan santai di rumah, teman ngopi sore maupun pagi, ini juga bisa untuk ide jualan kamu dari rumah. Untuk bahan-bahannya super ekonomis kan, dan caranya juga pasti gampang banget kalau kamu tahu tekniknya dan kamu perhatikan dengan baik gimana sih caranya agar gak kempes dan juga agar putih telurnya bisa cepat ngembang seperti yang aku bilang tadi. Dan ini untuk bagian dalamnya, tuh jadi kelihatan banget kan ya. Kalau ini tuh bener-bener empuk, membal pada saat ditekan seperti ini. Dan perpaduan rasanya antara coklat dan juga vanila itu bener-bener nyaman masuk di mulut. Gampang kan cara bikinnya? Kamu juga wajib bikin ini di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya agar kamu bisa berlangganan semua video yang aku share. Like video ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.